Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada siswa. Berdasarkan tujuannya, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, demonstrasi proses, kedua, demonstrasi hasil. Demonstrasi proses yaitu metode yang mengajak siswa memahami langkah demi langkah suatu proses. Demonstrasi hasil yaitu metode untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang cahaya. Nah, cahaya itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Cahaya itu bisa bersumber dari sinar matahari, bisa juga bersumber dari sinar lampu. Cahaya bagi manusia sangat diperlukan, bisa untuk menerangi ruangan atau apapun, dan untuk tumbuhan sangat diperlukan untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya itu ada beberapa sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, pernah nggak sih kalian melihat genteng di rumah kalian? Nah, biasanya genteng di rumah kalian ini ada yang terbuat dari kaca. Nah, genteng yang terbuat dari kaca ini merambatkan cahaya ke dalam rumah. Nah, dari situ kalian bisa melihat bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening, seperti kaca, air, dan plastik. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Nah, bagaimana sih kita tahu suatu benda itu dapat ditembus oleh cahaya? Kita akan bereksperimen. Simak eksperimennya. Bahan-bahannya yaitu pertama ada gelas bening, kedua ada plastik bening, ketiga ada kaleng, yang terakhir ada senter. Nah, pertama Ibu akan melakukan percobaan terdahulu dari gelas bening. Lalu kita sorotkan cahaya dari senter. Nah, lalu kita lihat apakah cahaya tersebut dapat menembus gelas ini. Nah, dan ternyata cahaya yang menembus gelas bening ini dapat tertembus. Kedua, kita akan melakukan percobaan terhadap plastik bening. Nah, kita sorotkan lampu senternya ke plastik bening. Lalu kita lihat. Nah, apakah cahaya tersebut menembus plastik bening ini? Nah, dan ternyata cahaya yang disorotkan dari lampu senter ini dapat menembus plastik bening ini. Nah, percobaan ketiga Ibu akan melakukan terhadap kaleng. Kita akan simpan kalengnya di sini. Kita sorotkan cahaya lampu senternya ke kaleng. Lihat. Dan kita lihat apakah cahaya dari senter ini dapat menembus kaleng ini. Nah, dan ternyata tidak ada cahaya yang bisa tertembus terhadap kaleng ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening seperti plastik, gelas bening, dan air. Sedangkan barang-barang seperti kaleng, kertas karton, meja, batu itu tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya tersebut disebut benda gelap. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalian pernah lihat kan bulan
ketika malam hari. Nah, mengapa sih bulan itu sinarnya jika terkena kulit kita tidak panas, sedangkan sinar matahari jika terkena kulit kita pasti panas? Mengapa? Nah, karena bulan itu merupakan benda gelap. Ia mendapatkan sinar dari sinar matahari. Kemudian berkat cahaya tersebut dipantulkan ke bumi. Nah, inilah merupakan contoh dari pemantulan cahaya. Nah, untuk melakukan percobaannya, pertama ibu akan menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Pertama yaitu ada sisir, lalu ada senter, ada cermin, ada penjepit kertas, dan yang terakhir ada kertas HPS. Nah, agar percobaan ini dapat terlihat dengan jelas, kita lakukannya di dalam ruangan yang gelap. Nah, di sini ibu akan memperlihatkan percobaannya. Kita nyalakan senternya. Senternya akan menembus sisir. Nah, di sini terlihat cahaya dari senter yang membentuk sisir dipantulkan. Dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya itu merambat melalui dua medium. Nah, misalnya cahaya merambat dari satu zat ke zat yang lain dengan kerapatan yang berbeda. Cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan percobaan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pertama, Ibu akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada gelas bening, ada pensil, dan ada air. Pertama, kita siapkan gelasnya dahulu. Lalu kita masukkan pensilnya. Dan kita masukkan airnya. Kita masukkan airnya sekitar setengah gelas saja. Nah, di sini dapat terlihat pensil yang tenggelam ke dalam air terlihat seperti dibengkokkan, padahal dalam kenyataannya pensil tersebut tidak dibengkokkan. Tapi setelah dimasukkan ke dalam air terlihat dibengkokkan, kan? Nah, dan juga setelah kita melihat dari percobaan ini, pensil yang tenggelam ke dalam air terlihat lebih besar. Padahal dalam kenyataannya pensil tersebut berukuran kecil. Tapi setelah dimasukkan air, pensil tersebut terlihat lebih besar. Dan ini kita bisa melihat cahaya itu merambat melalui dua medium yang berbeda. Dari zat satu ke zat yang lain yang kerapatannya berbeda. Dan dapat disimpulkan dari percobaan ini, ternyata cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, sinar matahari yang biasa kita lihat itu berwarna putih. Namun sebenarnya cahaya matahari itu memiliki berbagai macam warna. Nah, warna matahari ini dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titik air tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisi dari warna sinar matahari yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itulah yang disebut pelangi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.